Bismillahirrahmanirrahim. Poligami perspektif Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang poligami dalam surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Di ayat yang lain juga disebutkan surah An-Nisa ayat 19, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaq. Artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat adil. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Sebelum membahas jauh tentang poligami, agar lebih jelas, agar lebih terarah dalam memahami ayat tersebut, mari lihat asbabul wurudnya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan ayat di atas dengan bercerita bahwa ada seorang perempuan yatim yang diasuh seorang laki-laki, bukan orang tuanya. Namun sebagai wali dari perempuan yatim tersebut, laki-laki justru tertarik dengan kecantikan dan harta yang dimiliki si yatim. Sayangnya, dia menikahinya dengan nilai mahar yang rendah. Setelah laki-laki tadi benar-benar menikahi si yatim, dia tidak memperlakukan istrinya itu, si yatim tersebut, dengan baik. Sebab dia tahu tidak akan ada orang yang membela si yatim. Toh dia sendirilah pengasuhnya, bukan orang lain. Maka turunlah ayat yang melarang umat Islam menikahi anak-anak yatim kecuali bisa berlaku adil dalam memberikan mahar dan perlakuan yang seharusnya. Larangan ini disertai dengan anjuran menikahi perempuan yang baik bagi mereka antara 2, 3, dan 4. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Turunnya ayat tersebut dilatar belakangi kejadian berbeda. Dulu di Madinah ada seorang laki-laki yang mengasuh banyak anak yatim. Di antara anak-anak yatim yang diasuhnya ada satu anak perempuan yatim yang memiliki banyak harta warisan dan kebetulan halal dinikahinya, bukan mahramnya. Karena laki-laki tadi tidak ingin ada orang luar yang menikahi si yatim dan nantinya ikut menikmati hartanya, maka ia pun menikahi si yatim. Padahal laki-laki itu sama sekali tidak tertarik dengan si yatim, kalau bukan karena harta warisan yang dimilikinya. Setelah menikahi si yatim, si yatim diperlakukan dengan tidak baik. Laki-laki tadi hanya ingin menunggunya mati dan mendapatkan harta warisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berbuat demikian dan menurunkan ayat di atas. Jauh sebelum ayat ini turun, kebiasaan orang Arab di kala itu tidak memiliki batas jumlah tertentu untuk dijadikan pasangan. Dalam satu waktu seorang laki-laki bisa saja memiliki 9 hingga 10 istri, bahkan lebih dari itu. Banyak istri tentu juga membutuhkan banyaknya biaya kebutuhan. Inilah yang mendorong beberapa orang untuk berbuat curang, tidak adil dalam konteks ayat di atas. Jadi adanya asbabun nuzul tersebut memberikan pemahaman, pencerahan untuk memahami ayat surah An-Nisa ayat 3 ini. Sebelum membahas jauh, adanya asbabun nuzul tersebut selaras dengan teks yang ada pada surat An-Nisa ayat 3, di mana penggunaan kata
penggunaan kalimat dalam surat An-Nisa ayat 3 ini, wa in khiftum alla tuqsitu, menggunakan tuqsitu. Berikutnya fa in khiftum alla ta'dilu, menggunakan ta'dilu dari lafaz adalah. Di awal kalimat menggunakan tuqsitu. Tuqsitu dengan ta'dilu atau kosato dengan adalah secara umum artinya sama, adil. Namun ada perbedaan. Secara spesifik ada perbedaan. Tuqsitu ini digunakan pada objek yang lebih lemah. Sementara adalah itu digunakan pada objek yang lebih kuat. Artinya tidak rentan untuk berbuat tidak adil. Di awal ayat ini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, artinya keadilan terhadap anak yatim, baik anak yatim ataupun istri-istri yang memiliki anak yang sudah tidak ada ayahnya, itu lebih rentan untuk tidak adil. Karena perempuan yatim itu lebih lemah ketimbang orang biasa. Sehingga penggunaan dalam ayat ini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, terhadap perempuan-perempuan yatim itu rentan untuk tidak berbuat adil. Maka Allah menggunakan tuqsitu. Sementara di lafaz yang kedua, fa in khiftum alla ta'dilu, menggunakan ta'dilu. Sama artinya adil tetapi memiliki perbedaan. Ayat ini menjadi dasar bahwasanya poligami itu boleh, tapi tidak sembarangan poligami itu diperbolehkan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jika kamu tidak khawatir berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka nikahilah 2, 3, atau 4. Tetapi rentan untuk tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim. Kenapa? Karena kondisinya lemah. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang tidak yatim. Maka di sini wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jika kamu tidak khawatir untuk berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka nikahilah 2, 3, atau 4. Jadi alasannya di sini berbuat adil. Terusannya, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tidak berbuat adil, maka cukup satu. Ayat ini mengindikasikan jika kamu khawatir menikahi perempuan yatim tidak bisa berbuat adil, jika kamu khawatir menikahi perempuan yatim 2 atau 3 atau 4 tidak berbuat adil, maka carilah wanita yang bukan yatim yang kamu suka. Ayat ini mensyaratkan boleh poligami dengan syarat adil. Tetapi di ayat lainnya, di surat An-Nisa ayat 19, Allah dengan tegas menyatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maila fatadaruha kal mu'allaqah. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri-istri yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Ayat ini dengan tegas bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Satu sisi surat An-Nisa ayat 3 mendorong untuk membolehkan untuk berpoligami dengan syarat adil. Di sisi lain, surat An-Nisa ayat 19 Allah menegaskan kalian tidak akan mampu berbuat adil. Memang jika dipahami sulit untuk berbuat adil, bahkan tidak mampu, tidak akan bisa berbuat adil. Contoh, istri pertama usia 50, istri yang kedua usia 40, istri yang ketiga usia 25. Kemudian waktu untuk berbuat adil dari sisi waktu kita atur 2 hari, 2 hari, 2 hari itu adil, secara waktu adil. Tapi apakah itu termasuk adil? Belum tentu. Kenapa demikian? Kebutuhan seksual di antara istri-istri ini berbeda. Antara istri yang berusia 50 dengan istri yang berusia 25, kebutuhan seksualnya beda. Meskipun harinya sama, 2 hari, 2 hari, tetapi kebutuhannya
berbeda. Itu sudah tidak adil. Contoh lain, anak yang pertama sekolah MA, yang kedua sekolah SMP, yang ketiga sekolah SD. Kebutuhan mereka berbeda. Antara yang MA, MTS, MI berbeda kebutuhan. Jika kita memberikan uang sangu sama antara anak yang MA, MTS, dan MI, umpama dikasih 10.000 semua anak ketiga-tiganya, ini tidak adil. Karena kebutuhan anak yang sekolah MA dengan anak yang sekolah MI itu berbeda, tidak sama. Sehingga meski diberikan bekal sama, itu malah tidak adil. Sama halnya dengan istri yang muda dengan istri yang tua, kebutuhan seksualnya itu berbeda. Sehingga ketika memberikan waktu yang sama, itu malah tidak adil. Di sisi lain tidak adil, maka benar firman Allah, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Jadi dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan syarat harus adil. Tapi sejatinya keadilan ini tidak akan mampu dicapai. Oleh karena itu, jika melihat dari pernyataan-pernyataan Al-Quran, maka idealnya keluarga Islam itu monogami. Lalu bagaimana dengan poligami? Untuk membahas poligami ini, perhatikan tujuan menikah. Pada masa lalu, dari asbabun nusul ayat tentang poligami, mereka menikahi perempuan-perempuan yatim tujuannya harta. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi untuk poligami tetapi sangat ketat, yaitu harus adil. Namun sejatinya keadilan tidak akan bisa ditempuh oleh manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam apa? Sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi tujuan menikah di dalam Al-Quran secara khusus yaitu litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar hidup ini tentram. Apa tujuan pernikahan dalam Islam? Ada dua. Secara umum, pernikahan sebagaimana dalam hadis, pernikahan adalah untuk ibadah. Karena pernikahan seseorang apabila menikah sudah melaksanakan separuh dari agamanya. Jadi tujuan pernikahan dalam Islam secara umum yaitu untuk ibadah. Secara khusus, tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21, yaitu litaskunu ilaiha, agar hidupnya tentram sehingga dalam beribadah bisa lebih maksimal, bisa istiqomah, bisa lebih khusyuk. Jika demikian, poligami diperbolehkan asalkan tetap bertujuan secara umum untuk ibadah dan secara khusus agar tentram, sakinah dalam keluarga. Jangan sampai malah menjadi berantakan rumah tangga, tidak sakinah lagi, karena tujuan pernikahan sakinah, secara khusus sakinah yaitu tentram dalam rumah tangga, bukan malah bertengkar. Jadi ketika berpoligami ternyata menambah
ketidaktentraman dalam keluarga, maka buat apa poligami? Jika tujuannya dalam pernikahan agar sakinah, jadi silahkan berpoligami, tetapi asalkan tujuan tetap bisa dicapai, yaitu secara umum untuk ibadah, secara khusus agar tentram, agar sakinah, agar tentram, sehingga dalam melaksanakan ibadah bisa lebih khusyuk, bisa lebih tenang, bisa menyempurnakan ibadah makhluk yang lainnya. Orang berpoligami sering terjadi tanpa sepengetahuan dari istrinya. Ini sangat merusak tujuan daripada pernikahan. Karena jika sampai ketahuan, maka bukan sakinah yang akan diperoleh, melainkan kehancuran rumah tangga yang akan diperoleh. Lalu bagaimana kalau tujuan poligami bertujuan lainnya, seperti bertujuan dakwah, bertujuan agar keturunan orang-orang baik menyebar? Insya Allah akan dijelaskan di season berikutnya.